Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kita akan membahas materi tentang barisan dan deret. Nah, sebelum kita masuk ke dalam uraian materi, terlebih dahulu kita akan membahas kompetensi dasar dari materi barisan dan deret. Kompetensi dasar yang pertama yaitu menerapkan dan menganalisis barisan dan deret aritmatika, barisan dan deret geometri. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika dan geometri. Deskripsi singkat materi. Nah, dalam modul ini kita akan mempelajari pola bilangan, barisan dan deret diidentifikasikan berdasarkan ciri-cirinya, kemudian notasi sigma dan penggunaannya dalam menyederhanakan penulisan suatu deret. Barisan dan deret aritmatika diidentifikasikan berdasarkan ciri-cirinya. Nilai unsur Kn suatu barisan aritmatika ditentukan dengan menggunakan rumus. Jumlah n suku pertama suatu deret aritmatika ditentukan juga dengan menggunakan rumus. Barisan dan deret geometri diidentifikasikan juga berdasarkan ciri-cirinya. Nilai unsur Kn suatu barisan geometri ditentukan dengan menggunakan rumus. Jumlah n suku pertama suatu deret geometri ditentukan dengan menggunakan rumus, sedangkan jumlah tak hingga deret geometri ditentukan juga dengan menggunakan rumus. Kita masuk ke dalam materi pembelajaran. Nah, dalam modul ini terbagi menjadi 3 kegiatan pembelajaran dan di dalamnya terdapat uraian materi, contoh soal, soal latihan, dan soal evaluasi. Kegiatan pembelajaran yang pertama, kita akan membahas tentang konsep pola bilangan, yang kedua barisan, yang ketiga deret, yang keempat notasi sigma. Kemudian kegiatan pembelajaran yang kedua, kita akan membahas tentang konsep barisan aritmatika dan deret aritmatika. Kemudian kegiatan pembelajaran yang ketiga, kita akan membahas mengenai konsep barisan geometri dan deret geometri, serta deret geometri tak hingga. Materi yang pertama yaitu pola bilangan. Pola bilangan dapat divisualisasikan dengan menggunakan kumpulan benda atau diwakili dengan lambang nokta. Contohnya pada pola bilangan asli seperti 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, pola bilangan asli ganjil seperti 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, pola bilangan asli genap, di mana semua bilangannya adalah bilangan genap seperti 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kemudian pola bilangan segitiga seperti 1, 3, 6, 10, dan seterusnya. Kemudian pola bilangan persegi seperti 1, 4, 9, 16, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir pola bilangan persegi panjang seperti 2, 6, 12, 20, dan seterusnya. Yang kedua, barisan bilangan. Barisan bilangan adalah susunan bilangan yang memiliki pola atau aturan tertentu antara satu bilangan dengan bilangan berikutnya. Jika bilangan pertama U1, maka bilangan kedua U2, bilangan ketiga U3, dan bilangan Kn sama dengan Un. Maka barisan bilangan itu dapat dituliskan sebagai U1, U2, U3, titik-titik atau seterusnya sampai Un. Nah, contohnya, tentukan 3 suku pertama pada barisan berikut ini. Jika suku Kn dirumuskan sebagai Un sama dengan 3n ditambah 1. Nah, penyelesaiannya untuk suku Kn diketahui bahwa Un itu sama dengan 3 ditambah 1. Maka untuk n1-nya itu diperoleh U1, n itu diganti dengan 1 sehingga 3 dikali 1 ditambah 1 itu sama dengan 4. Jadi U1-nya itu adalah 4. Kemudian n2-nya, jika n-nya diganti menjadi 2, diperoleh U2-nya itu sama dengan 3 dikali
di mana N-nya diganti menjadi 2, sehingga 3 dikali 2 ditambah 1. 3 dikali 2, 6, ditambah 1 sama dengan 7. Kemudian jika N-nya sama dengan 3, diperoleh U3, 3 dikali 3 ditambah 1 sama dengan 10. Jadi, 3 suku pertama barisan itu adalah U1-nya 4, U2-nya 7, dan U3. Kemudian contoh yang kedua, rumus umum suku Kn dari satu barisan ditentukan melalui hubungan Un sama dengan An pangkat 2 ditambah Bn. Suku kedua dan suku ketujuh dari barisan masing-masing sama dengan 8 dan 63. Tentukan nilai A dan B. Kemudian tentukan suku ke-10. Nah, untuk penyelesaian yang pertama, diketahui rumus umumnya yaitu UN sama dengan AN pangkat 2 ditambah BN. Sehingga suku kedua itu sama dengan 8 dan diperoleh hubungan A dikali 2, di mana 2-nya ini diambil dari suku kedua, kemudian pangkat 2 ditambah B sama dengan B dikali 2 sama dengan 8. Jadi 2 pangkat 2 itu 4, sehingga A atau 4A ditambah 2B sama dengan 8. Nah, ini dapat kita sederhanakan menjadi 2A ditambah B sama dengan 4. Nah, ini adalah persamaan pertama. Kemudian untuk suku ke-7 sama dengan 68, diperoleh hubungan A, di mana N-nya itu diganti menjadi 7, sehingga A dikali 7 pangkat 2 ditambah B kali 7 sama dengan 63. Sehingga didapat 49A ditambah 7B sama dengan 68. Jika disederhanakan menjadi 7A ditambah B sama dengan 9. Nah, ini adalah persamaan kedua. Kemudian dari persamaan 1 dan 2, kita membentukkan persamaan linear dua variabel seperti berikut. 2A ditambah B sama dengan 4. Ini adalah persamaan pertama. Kemudian persamaan kedua adalah 7A ditambah B dikurang 9. Nah, kita akan untuk mencari nilai A, kita akan eliminasi sehingga B dikurang B ini hasilnya habis, sehingga 2A dikurang 7A itu sama dengan minus 5. Minus 5A sama dengan minus 5, sehingga dapat ditulis A itu sama dengan 1. Nah, karena nilai A atau suku pertamanya sudah diketahui yaitu 1, maka kita akan mensubstitusikan nilai A sama dengan 1 pada persamaan 1 seperti berikut. Nah, pada persamaan 1 itu 2A ditambah B sama dengan 4, sehingga A-nya itu diganti menjadi 1, sehingga 2 dikali 1 ditambah B sama dengan 4, di mana B sama dengan 4 dikurang 2 sama dengan 2. Jadi bedanya itu adalah 2. Kemudian untuk pertanyaan bagian B, berdasarkan hasil perhitungan pada poin A, rumus suku Kn dapat dinyatakan sebagai UN sama dengan N pangkat 2 ditambah 2N. Nah, untuk yang ditanyakan di bagian B yaitu suku ke-10. Sehingga jika kita ganti N-nya menjadi 10, diperoleh U10 sama dengan 10 pangkat 2 ditambah 2 dikali 10 sama dengan 100 ditambah 20, dan hasilnya adalah 120. Jadi suku ke-10 itu sama dengan 120. Materi yang ketiga yaitu deret. Nah, misalkan U1, U2, U3 sampai UN merupakan suku-suku satu barisan. Jumlah beruntun dari suku-suku barisan itu disebut sebagai deret dan dituliskan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah titik-titik sampai UN ditambah UN atau SN. Nah, contohnya diketahui suatu deret 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah titik-titik.
tentukan A jumlah 2 suku pertama, yang kedua jumlah 5 suku pertama. Nah, untuk U2-nya gimana? U2 itu adalah 1 ditambah 3 sama dengan 4. Jadi U2-nya itu sama dengan 4. Kemudian U5-nya yaitu kita tambah, dimana dapat kita lihat ini adalah bilangan ganjil 1, 3, 5, 7 dan 9, 11 dan seterusnya. Nah, U5 atau 5 suku pertama yaitu 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 sama dengan 25. Yang keempat yaitu notasi sigma. Nah, notasi sigma adalah sebuah lambang yang digunakan untuk mempermudah penulisan, yaitu tentang penjumlahan dari sebuah fungsi yang ada. Misalkan diberi suatu barisan bilangan A1, A2, AN, lambang sigma AK dari K sama dengan 1 sampai N menyatakan jumlah N suku pertama barisan deret tersebut, yaitu sigma AK dari K sama dengan 1 sampai N sama dengan A1 ditambah A2 ditambah titik-titik ditambah AN. Nah, sifat-sifat notasi sigma: jika M dan N bilangan asli dengan M kurang dari atau sama dengan N, dan C adalah bilangan real, maka berlaku yang pertama, sigma AK batas bawah K sama dengan 1 sampai N sama dengan A1 ditambah A2 ditambah titik-titik ditambah AN. Kemudian sifat yang kedua yaitu sigma AK ditambah BK, di mana K sama dengan M sampai N sama dengan sigma AK dari K sama dengan M sampai N ditambah sigma BK dari K sama dengan M sampai N. Yang ketiga, sigma CAK dari K sama dengan M sampai N sama dengan C dikali sigma AK di mana K sama dengan M sampai N. Yang keempat, sigma C di mana K sama dengan 1 sampai N sama dengan NC. Kemudian sifat yang kelima yaitu sigma AK di mana K sama dengan 1 sampai N sama dengan sigma AK di mana K sama dengan 1 sampai M ditambah sigma AK dari K sama dengan M sampai N. Yang keenam, sigma AK dari K sama dengan M sampai M kurang 1 sama dengan 0. Kemudian yang ketujuh, sigma AK ditambah BK kuadrat dari K sama dengan M sampai N itu sama dengan sigma AK kuadrat di mana K sama dengan M sampai N ditambah 2 dikali sigma AK dikali BK dari K sama dengan M sampai N ditambah sigma BK kuadrat dari K sama dengan M sampai N. Nah, sifat yang terakhir yaitu sigma AK dari K sama dengan M sampai N sama dengan sigma AK dikurang C, di mana K sama dengan M ditambah C sampai N tambah C sama dengan sigma AK ditambah C dari K sama dengan M dikurang C sampai N kurang C. Nah, contohnya nilai dari sigma min 1 pangkat K dikali K kuadrat dikurang 3 dari K sama dengan 1 sampai 5 adalah, nah penyelesaiannya itu kita tulis kembali soalnya, kemudian di mana K ini kita akan ganti menjadi 1 sampai 5. Jadi dapat ditulis seperti ini, di mana yang pertama itu K-nya itu min 1 pangkat K itu 1, kemudian K-nya kita ganti lagi menjadi 1 pangkat 2 dikurang 3, ditambah lagi min 1, K-nya berubah menjadi 2, kemudian dikali 2 pangkat 2 dikurang 3.
Begitupun sampai seterusnya sampai kita mendapatkan minus 1 pangkat 5 dikali 5 pangkat 2 dikurang 3. Jadi hasilnya itu ditambah 1 ditambah minus 6 ditambah 13 ditambah minus 2 yaitu sama dengan minus 12. Nah, kita masuk ke dalam contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan rumus yang memenuhi dari pola bilangan untuk barisan 44, 41, 38, 35, 32, dan seterusnya. Nah, untuk penyelesaiannya, diketahui barisan 44, 41, 38, 35, 32, dan seterusnya. Yang ditanyakan itu adalah rumusnya atau UN. Jadi, dari barisan di atas, kita dapat ketahui bahwa suku pertamanya itu adalah 44 atau A-nya itu adalah 44. Kemudian bedanya yaitu minus 3. Dari mana dapat minus 3? Jadi rumus B itu sama dengan 41 dikurang 44, di mana U2 dikurang U1 sama dengan minus 3. Sehingga untuk rumus UN itu adalah A ditambah N kurang 1 dikali B. Sehingga didapat A-nya diganti menjadi 44, kemudian B-nya diganti menjadi minus 3. Sehingga 44 ditambah N kurang 1 dikali minus 3. Sama dengan 44 dikurang, kita kali masuk, N dikali minus 3 sama dengan minus 3N, kemudian minus 1 dikali minus 3 menjadi positif 3. Sehingga UN sama dengan 44 ditambah 3 sama dengan 47, kemudian dikurang 3N. Sehingga rumus UN-nya yaitu 47 dikurang 3N. Nah, soal yang kedua yaitu suku pertama satu barisan adalah 4, sedangkan suku umum Tn untuk N lebih dari 1 ditentukan dengan rumus UN sama dengan 3 dikali UN kurang 1 dikurang 5. Tentukanlah suku ketiga. Nah, diketahui U1-nya itu adalah 4. Kemudian rumus umumnya yaitu 3 dikali UN dikurang 1 dikurang 5. Nah, yang ditanyakan itu adalah suku ketiga, jadi U3. Penyelesaiannya, U2 sama dengan 3 dikali U1 dikurang 5. Dari mana dapatnya? Yaitu ini 3 dikali UN kurang 1. Ini diganti menjadi 2, sehingga U2 dikurang 1 dikurang 5. Jadi hasilnya adalah 3 dikali U1 dikurang 5. Nah, U1-nya itu diganti menjadi 4, sehingga 3 dikali 4 dikurang 5 sama dengan 7. Karena 12 dikurang 5 itu sama dengan 7. Nah, U3 sama dengan 3 dikali U2 dikurang 5. Dari mana dapat U2? Yaitu N-nya kita ganti menjadi 3, kemudian dikurang 1 menjadi U2. Kemudian U2-nya itu adalah 7, sehingga 3 dikali 7 dikurang 5 sama dengan 16. Kemudian barisan aritmatika. Nah, barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang selisih antara dua suku yang berurutan sama atau tetap. Misalkan jika suku pertama sama dengan A dan beda sama dengan B, maka secara umum barisan aritmatika adalah U1, di mana U1 ini adalah A, kemudian U2 adalah A ditambah B, U3 sama dengan A ditambah 2B, U4 sama dengan A ditambah 3B, sampai seterusnya sampai UN, di mana UN ini adalah A ditambah N kurang 1 dikali B, di mana kita ketahui A ini adalah suku pertama, B ini adalah beda atau selisih, dan UN adalah suku Kn. Sehingga rumus suku Kn barisan aritmatika adalah sebagai berikut. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Nah, rumus dari B itu atau beda yaitu sebagai berikut. B sama dengan UN dikurang UN kurang 1. Nah, kita masuk ke dalam contoh. Tentukan suku pertama, beda, dan suku keenam dari barisan aritmatika 4, 1,
min 2, min 5. Nah, penyelesaiannya yaitu diketahui itu A-nya itu sama dengan 4. Kemudian B, rumus B itu adalah UN dikurang UN dikurang 1, sehingga B-nya itu adalah UN-nya itu 1 dikurang 4 sama dengan 3. Sama dengan min 3. Jadi bedanya itu adalah min 3. Nah, yang ditanyakan juga adalah suku Kn, sehingga suku Kn itu adalah A ditambah N kurang 1B. N-nya itu kita ganti menjadi 6, sehingga kemudian A-nya kita ganti menjadi 4, dan B-nya itu adalah min 3, sehingga didapat 4 ditambah 6 kurang 1 dikali min 3, sama dengan 4 dikurang 5 dikali min 3, sama dengan min 15. Sehingga 4 dikurang min 15 sama dengan min 11. Jadi A sama dengan 4 dan B sama dengan min 3 dan U6 atau suku ke-6 adalah min 11. Nah, soal yang kedua yaitu pada tahun pertama sebuah butik memproduksi 400 stel jas setiap tahun, rata-rata produksinya bertambah 25 stel jas. Berapakah banyaknya stel jas yang diproduksi pada tahun kelima? Nah, penyelesaiannya yaitu banyak produksi tahun pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya membentuk barisan aritmatika yaitu 400, 425, 450. Dari mana dapatnya yaitu kita tambah-tambah 25. Kemudian A-nya itu kita ketahui 400 dan B-nya itu adalah 25. Sehingga U5-nya yaitu A ditambah 5 dikurang 1 dikali B. Dari mana dapat 5 yaitu suku kelima yang ditanyakan, atau dimana N-nya itu kita ganti menjadi 5. Sehingga 400 ditambah 4 dikali 25 yaitu 400 ditambah 100 sama dengan 500. Jadi banyak produksi pada tahun ke-5 adalah 500 stel jas. Nah, contoh yang ketiga. Diketahui suatu barisan aritmatika dengan U2 sama dengan 7 dan U6 adalah 19. Tentukan yang pertama beda, yang kedua suku pertama, dan yang ketiga suku keempat satu. Nah, untuk mencari beda, seperti yang kita ketahui U6 itu adalah 19, di mana U6 ini sama saja dengan A ditambah 5B sama dengan 19. Kenapa A ditambah 5B? Karena kita ketahui rumus UN itu sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B, sehingga U6 itu A ditambah 6 kurang 1 dikali B, dan sama saja A ditambah 5B. Begitupun dengan U2, di mana U2 ini sama saja dengan A ditambah 1B sama dengan 7. Nah, untuk mencari beda ini, kita akan eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2 atau suku ke-6 dan suku ke-2, di mana A dikurang A itu sama dengan 0, sehingga untuk mencari B yaitu 5B dikurang 1B itu sama dengan 4B, dan 19 dikurang 7 itu sama dengan 12, sehingga B-nya adalah 12 dibagi 4 sama dengan 3. Nah, untuk suku pertama, kita akan substitusi persamaan U2 atau persamaan kedua, di mana U2-nya itu A ditambah 1B sama dengan 7, dan di mana B-nya ini kita ganti menjadi 3, sehingga A ditambah 1 dikali 3 sama dengan 7, sama dengan A ditambah 3 sama dengan 7, di mana A ini sama dengan 7 dikurang 3 sama dengan 4. Nah, jadi suku pertama barisan ini adalah 4. Kemudian yang ketiga suku keempat 1, di mana kita ketahui rumus UN itu sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Nah, di sini A ditambah 40 dikali B, karena A ditambah 41 dikurang 1 dikali B itu sama dengan A ditambah 40 dikali B. Jadi A-nya ini kita ganti menjadi 4 dan B-nya kita ganti menjadi 3, sehingga 4 ditambah 40 dikali 3 sama dengan 4 ditambah 120. 120 ditambah 4 sama dengan 124. Jadi
suku ke-41 ini adalah 124. Kemudian deret aritmetika. Nah, deret aritmetika adalah jumlah dari seluruh suku-suku pada barisan aritmetika. Nah, rumus deret aritmetika adalah sebagai berikut. Fn sama dengan 1/2 N dikali A ditambah UN, atau Sn sama dengan 1/2 N dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali B, di mana Sn ini sama dengan jumlah N suku pertama deret aritmetika, kemudian UN ini adalah suku ke N deret aritmetika, A itu adalah suku pertama, B ini adalah beda atau selisih, dan N adalah banyaknya suku. Nah, untuk menentukan suku ke N selain menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N kurang 1, dapat juga digunakan rumus yang lain, yaitu UN sama dengan Sn dikurang Sn kurang 1. Nah, contohnya, suku ke-5 suatu deret aritmetika sama dengan 40 dan suku ke-8 deret itu sama dengan 25. Tentukan suku pertama dan beda deret aritmetika itu. Yang kedua, hitunglah jumlah 10 suku pertama dari deret aritmetika itu. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama itu kita ketahui U5 itu sama dengan 40, atau sama saja dengan A ditambah 4B dikurang 40. Kenapa? Karena kita ketahui rumus UN itu sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B, sehingga U5 itu sama dengan A ditambah 5 kurang 1 dikali B, sehingga A ditambah 4B. Itu untuk U5 itu adalah persamaan yang pertama. Kemudian U8 itu sama dengan A ditambah 7B sama dengan 25. Sehingga kita eliminasi persamaan 1 dan 2, A ditambah 4B sama dengan 40 dan A ditambah 7B sama dengan 25 untuk mencari nilai B, sehingga A dikurang A itu habis dan 4B dikurang 7B itu sama dengan minus 3B dan 40 dikurang 25 itu sama dengan 15, sehingga min 3B sama dengan 15. B nya itu 15 dibagi minus 3 sama dengan min 5. Kemudian kita substitusikan nilai B pada persamaan 2, di mana A ditambah 7B sama dengan 25. B nya ini kita ganti menjadi minus 5, sehingga A ditambah 7 dikali minus 5 sama dengan 20. Sama dengan A ditambah minus 35 sama dengan 25. Jadi A itu sama dengan 25, minus 35 pindah ruas menjadi positif sehingga plus 35. Jadi A nya itu adalah 60. Kemudian, nah, untuk pertanyaan yang kedua yaitu suku ke-10 dari deret aritmetika itu. Nah, dapat kita ketahui bahwa rumus deret aritmetika itu adalah Fn sama dengan 1/2 N dikali 2A ditambah N kurang 1 kali B, sehingga S10 itu sama dengan 10/2 dikali 2, A nya itu diganti 60 ditambah 10 dikurang 1 dan B nya itu diganti menjadi minus 5. Hasilnya 5 dikali 120 dikurang 45 sama dengan 5 dikali 75, hasilnya 375. Jadi A nya itu adalah 60, B nya minus 5, dan S10 adalah 375. Kemudian soal yang kedua, satu barisan aritmetika dirumuskan UN sama dengan 6N dikurang 2. Tentukan rumus Sn. Nah, penyelesaiannya itu diketahui UN itu sama dengan 6N dikurang 2. Nah, untuk mencari U1, U2, U3, dan seterusnya, kita dapat mensubstitusikan nilai N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sebagai berikut.
di mana A-nya itu sama dengan U1 sama dengan 6 dikali 1 sama dengan dikurang 2 sama dengan 4. Dari mana dapat 1? Yaitu N-nya diganti menjadi 1. Jadi A-nya itu adalah 4. Kemudian U2-nya itu N-nya kita ganti menjadi 2. Jadi jadi 6 dikali 2 dikurang 2 sama dengan 10. Kemudian untuk mencari beda yaitu U2 dikurang U1. Nah, U2-nya itu adalah 10 dan U1-nya adalah 4, sehingga 10 dikurang 4 sama dengan 6. Kemudian kita substitusikan nilai A sama dengan 4 dan B sama dengan 6 untuk mencari rumus Sn. Sehingga rumus Sn itu adalah 1/2 N dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali B. Nah, Sn itu A-nya kita ganti 4 dan B sama dengan 6. Sehingga 1/2 N dikali 2 dikali 4 ditambah N kurang 1 dikali 6 sama dengan 1/2 N dikali 8 ditambah 6N dikurang 6. Jadi kita kali masuk dulu N dikali 6, kemudian min 1 dikali 6, sehingga hasilnya 6N dikurang 6. Sama dengan 1/2 N dikali 6N dikurang 2. Sama dengan 3N pangkat 2 ditambah N. Dari mana dapat 3N pangkat 2? 6N kita bagi 2 menjadi 3N. N dikali 3N itu sama dengan 3N pangkat 2 ditambah N. Jadi rumus Sn adalah Sn sama dengan 3N pangkat 2 ditambah. Kemudian barisan geometri. Nah, barisan geometri adalah suatu barisan bilangan yang hasil bagi dua suku yang berurutan selalu tetap atau sama. Nah, rumus suku Kn barisan geometri adalah sebagai berikut. UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. Nah, rumus untuk mencari R atau rasio adalah R sama dengan U2 per U1 atau sama juga dengan U3 per U2 dan seterusnya. Nah, contohnya, suatu barisan geometri diketahui U3 sama dengan 144 dan U7-nya sama dengan 9. Tentukan suku ke-6. Nah, penyelesaiannya itu untuk bisa menentukan U6, maka kita harus tahu dulu nilai A dan R. Nah, untuk mencari nilai R itu U7 per U3 sama dengan A dikali R6, R pangkat 6 per A dikali R pangkat 2. Dari mana dapat nilai A dikali R pangkat 6 dan A dikali R pangkat 2? Nah, kita ketahui bahwa untuk menentukan UN itu sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. Nah, untuk mencari suku ke-7 itu sama saja dengan A dikali R pangkat N-nya diganti menjadi 7, sehingga 7 dikurang 1 dan hasilnya A dikali R pangkat 6. Jadi U7 itu sama saja dengan A dikali R pangkat 6. Begitupun dengan suku ketiga atau U3, sehingga A-nya ini habis, jadi R4 sama dengan 1/16. 1/16 ini sama saja dengan 1/2 dikali 4 pangkat 4. Nah, R-nya ini sama dengan 1/2. Kemudian nilai A, karena kita sudah mendapatkan nilai R. Nah, nilai A itu kita ketahui U3 itu sama dengan 144 dan persamaan U3 itu adalah AR pangkat 2. Nah, dapat kita tulis AR pangkat 2 sama dengan 144. Nah, R ini kita ganti menjadi 1/2, sehingga A dikali 1/2 pangkat 2 sama dengan 144 atau 144. Nah, 1/2 pangkat 2 ini sama saja dengan 1/4, sehingga A dikali 1/4 sama dengan 144. Jadi A itu sama dengan 144 dikali 4 sama dengan 576. Nah, karena kita sudah mengetahui nilai A dan R, maka U6 sudah bisa kita tentukan.
Jadi suku ke-6 itu sama saja dengan A dikali R pangkat 5. Dari mana dapat A dikali R pangkat 6 dikurang 1 itu sama dengan A dikali R pangkat 5. Sehingga A-nya kita ganti menjadi 576 dan R-nya kita ganti menjadi 1/2. Jadi 576 dikali 1/2 pangkat 5 sama saja dengan 576 dikali 1/2. Nah, 576 dikali 1 sama dengan 576, jadi 576/32. Hasilnya adalah 8. Jadi suku ke-6 itu adalah 8. Contoh yang kedua, tentukan suku pertama, rasio, dan suku ke-6 pada barisan geometri 27, 9, 3, dan 1. Nah, penyelesaiannya itu kita ketahui barisan 27, 9, 3, dan 1, di mana A-nya itu sama dengan 27 dan R-nya itu adalah U2 per U1, sehingga 9/7 sama dengan 9/27 sama dengan 1/3. Nah, kita ketahui UN itu sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. Kemudian kita substitusi masuk, R-nya itu kita ganti menjadi 1/3 dan A-nya itu kita ganti menjadi 27, sehingga untuk suku ke-6 itu sama dengan N-nya kita ganti menjadi 6, sehingga 27 dikali 1/3 di pangkat 6 kurang 1 sama dengan 27 ini sama dengan 3 pangkat 3. Kemudian 1/3 ini sama saja dengan 3 pangkat minus 1 dipangkatkan 5 sama dengan 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 5. Nah, karena variabelnya sama atau angkanya sama, jadi 3 dikali pangkat 3 dikurang 5 itu sama dengan 3 pangkat minus 2 atau sama saja dengan seter 9. Jadi suku ke-6 dari barisan geometri tersebut adalah seter 9. Nah, kita masuk pada materi deret geometri. Jadi deret geometri adalah jumlah dari semua suku pada barisan geometri. Nah, rumus suku Kn deret geometri adalah sebagai berikut. Yang pertama, Sn sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Untuk R ini kurang dari 1. Atau Sn sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Ini untuk R lebih dari 1 atau lebih besar dari 1. Di mana Sn ini adalah jumlah N suku pertama, kemudian A adalah suku pertama, R adalah rasio atau pembanding, dan N adalah contoh. Jumlah N suku pertama dari suatu deret geometri ditentukan oleh Sn sama dengan 3N kurang 1. Tentukan yang pertama suku rumus Kn, yang kedua suku pertama dan rasio deret geometri itu. Nah, penyelesaiannya UN sama dengan Sn dikurang Sn kurang 1. Nah, Sn ini kita ganti menjadi 3N pangkat N kurang 1. Nah, 3N kurang 1. 3 pangkat N kurang 1 dikurang 3 pangkat N kurang 1 dikurang 1 sama dengan 3 pangkat N kurang 1 dikurang 3N pangkat 3 dikali 3 dikurang pangkat minus 1 dikurang 1. Itu sama dengan 3 pangkat N dikurang 1 dikurang 1/3 dikali 3 pangkat N ditambah 1. Nah, hasilnya 2/3 dikali 3N sama dengan 2 dikali 3 pangkat minus 1 dikali 3N. Jadi 2 dikali 3 pangkat minus 1 dikali 3N ini sama saja dengan 2/3 dikali 3N. Jadi UN-nya itu adalah 2 dikali 3N dikurang 1. Nah, kemudian UN sama dengan kita ketahui UN-nya itu adalah 2 dikali 3
pangkat N kurang 1. Jadi U1-nya adalah 2 dikali, dimana N-nya ini kita ganti menjadi 1, jadi 3 pangkat 1 dikurang 1 sama dengan 2 dikali 1, dimana kita ketahui 3 pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi U1 atau suku pertamanya itu adalah 2. Kemudian untuk mencari rasio sama dengan UN per UN kurang 1. Nah, UN itu 2 dikali 3N kurang 1. Jadi UN-nya 2 dikali 3 pangkat N kurang 1 per 2 dikali 3 pangkat N kurang 2. Hasilnya 3N kurang 1 dikurang N dikurang 2. Sama dengan 3 pangkat 1 atau R-nya itu adalah 3. Jadi A-nya adalah 2 dan R-nya sama dengan 3. Contoh yang kedua, suatu deret geometri 1 ditambah 3 ditambah 9 ditambah 27 ditambah seterusnya. Tentukanlah jumlah 8 suku pertama. Nah, untuk penyelesaiannya diketahui A itu sama dengan 1. Kemudian R-nya itu dimana U2 per U1. Jadi 3 per 1 sama dengan 3. Sn itu kita gunakan rumus, karena ini R-nya lebih dari 1. Jadi kita gunakan rumus Sn sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Jadi A-nya kita ganti 1 dan N-nya kita ganti 8 dan R-nya kita ganti menjadi 3. Jadi 1 dikali 3 pangkat 8 dikurang 1 per 3 dikurang 1 sama dengan 6. Jadi 3 pangkat 8 itu sama dengan 6561 atau 6561 dikurang 1 per 2. Jadi 6560 dibagi 2 artinya 3280. Jadi suku ke-8, jumlah 8 suku pertama itu adalah 3208. Kemudian deret geometri tak hingga. Deret geometri tak hingga adalah deret geometri dengan banyak suku tak berhingga. Deret geometri tak hingga dengan rasio atau R lebih besar dari 1 tidak dapat dihitung. Sedangkan deret geometri dengan rasio antara minus 1 dan 1 tetapi bukan 0 dapat dihitung sebab nilai sukunya semakin kecil mendekati 0 jika N semakin besar. Nah, deret geometri tak hingga yang mempunyai nilai disebut deret divergen, sedangkan deret geometri tak hingga yang mempunyai nilai disebut deret konvergen. Nah, deret konvergen dapat dirumuskan sebagai berikut, di mana S tak hingga sama dengan A per 1 dikurang R. Contohnya, tentukan deret geometri tak hingga dari 1000 ditambah 100 ditambah 10 ditambah 1 ditambah seterusnya. Nah, penyelesaiannya kita ketahui A itu sama dengan 1000. Kemudian R itu adalah 100 per 1000 sama dengan 1/10. Nah, S tak hingga itu sama dengan A per 1 dikurang R. Jadi A-nya kita ganti menjadi 1000 dan R-nya ganti menjadi 1/10 sehingga 1000 per 1 dikurang 1/10 itu sama dengan 1000 dikurang per 9/10, dari mana yaitu 10 dikali 9 dikurang 1/10, jadi 9/10. Hasilnya yaitu 1000 dikali 10/9, kita balik, jadi hasilnya yaitu 1111,11. Jadi nilai S tak hingga itu sama dengan 1111,11. Kemudian penerapan deret geometri tak hingga. Nah, salah satu penerapan deret tak hingga yaitu menghitung panjang lintasan bola yang jatuh. Selain itu, aplikasi deret tak hingga
dapat pula digunakan untuk menghitung pertumbuhan sebuah bakteri tertentu. Nah, rumus untuk bola dilempar ke atas yaitu sebagai berikut, di mana PL sama dengan 2 dikali A per 1 dikurang R. Sedangkan rumus untuk bola dilempar ke bawah yaitu PL sama dengan 2 dikali A per 1 dikurang R dikurang A. Contohnya, sebuah bola dilemparkan ke atas mencapai ketinggian 8 meter. Bola tersebut jatuh dan memantul kembali dengan ketinggian 1/2 dari tinggi sebelumnya. Berapakah panjang lintasan yang dilalui bola sampai berhenti? Nah, untuk penyelesaiannya itu kita ketahui A-nya itu sama dengan 8. Kemudian R-nya itu adalah 1/2. Jadi yang ditanyakan itu adalah panjang lintasan bola. Jadi PL itu atau rumus untuk bola yang dilempar ke atas itu sama dengan 2 dikali A per 1 dikurang R. Nah, A-nya itu kita ganti menjadi 8 dan R-nya ganti menjadi 1/2, sehingga 2 dikali 8 per 1 dikurang 1/2 sama dengan 2 dikali 8 per 1/2, itu sama dengan 2 dikali 8 dikali 1/2 sama dengan 2 dikali 16, hasilnya itu 32. Jadi panjang lintasan yang dilalui bola sampai berhenti itu adalah 32 meter. Kemudian contoh yang kedua, sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 10 meter dan memantul kembali dengan ketinggian 3/5 dari tinggi sebelumnya. Berapakah panjang lintasan bola sampai berhenti? Nah, penyelesaiannya itu kita ketahui A-nya itu atau suku pertamanya itu adalah 10, kemudian rasionya itu adalah 3/5. Nah, untuk yang ditanyakan itu adalah panjang lintasan bola sampai berhenti. Nah, rumus yang kita gunakan yaitu rumus untuk bola dilempar ke bawah. Sehingga 2A per 1 dikurang R dikurang A, A-nya kita ganti menjadi 10 dan R-nya kita ganti menjadi 3/5, sehingga 2 dikali 10 per 1 dikurang 3/5 dikurang 10. Hasilnya itu 20 per 2/5 dikurang 10. Nah, 2/5 ini kita balik menjadi 5/2 dikurang 10, sehingga 10 dikali 5 dikurang 10. Jadi 50 dikurang 10 itu adalah 40 M. Jadi panjang lintasan bola sampai berhenti itu adalah 40 meter. Nah, sebelum saya mengakhiri video pembelajaran ini, silakan Anda kerjakan latihan soal ini yang terdiri dari 4 soal untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan Anda tentang materi barisan dan deret. Demikian video pembelajaran tentang materi barisan dan deret. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video selanjutnya.